Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yaitu para habaib, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini duduk bersama kita. Mudah-mudahan keberadaan mereka menambah daripada barokah majlis ini, amin ya rabbal. Dan yang teristimewanya yang kita muliakan yaitu Al-Habib Yusuf bin Luqman Al-Kaf hafidhallahu wa ra'ah. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai dan kita hormati dan taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, wabil khusus kepada sahibul hajah, yaitu Kiai Nasir hafidhallahu wa ra'ah. Dan begitu juga kepada tokoh sepuh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini acaranya apa? Coba hall haflah boleh tujuh bacaan setek haflah hall punya. Ini apa saya bahas? Bebas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesia nggih? Alhamdulillah tidak ada permintaan bahasa Madura. Jadi selamat. Sebab mana bahasa Madura mikir ka ada, Pak. Duruk kita ukur. Kalau anak ceramah ada yang bilang, "Bib, tolong nanti pakai bahasa Madura." Harus apa lo ada langsung aja. Langsung apa lo ndak ukur. Mikir. Tapi tidak apa, kita coba. Anak mau lancar bahasa Madura, mau belajar. Karena saya ini sering saya katakan kelak panitia ya apa? Raisul Barnamid, apa Raisul Barnamid ini? Pembawa acara. Itu bilang saya dari mana? Dari mana, Pak? Dari mana, Bu? Pasuruan. Ngawur. Ayo, kita dulu. Saya lahir Madura.
Endi Madura. Raja Bodo Sorbojo. Ya. Sekarang berwarga negara Pasuruan. Antos lu Odi Pasuruan. Tapi sekarang ini saya hidup dua alam. Artinya Madura, Teluare, Pare Bodo Pasuruan. Nah, bekto kaula Bodo Sorbojo itu kapi orang sa Sorbojo ngocak Habib Ali Al-Haddad dari Madura. Sorbojo ngocak kalau dari Madura. Sorbojo kocak dari Madura. Dah ya. Madura kocak Ali Al-Haddad dari Pasuruan. Pasuruan kocak Ali Al-Haddad dari Sorbojo. Ayo, kalau orang di mana? Hah? Antas dulu, jelas betul Madura. Kau dah Madura tak iya kowe, Pak. Habib Ali Al-Haddad dari Pasuruan. Tak iya orang Madura. Pasuruan tak iya orang Pasuruan. Ali Haddad dari Surabaya. Sorbojo tak iya orang Sorbojo. Ali Haddad dari Madura. Ayo, mari kita kau dah. Ayo, mari kita. Ini sekarang dibilang dari Pasuruan. Dari mana informasinya? Karena saya sampai detik ini belum tahu saya orang mana. Sampean bisa membantu saya dari mana? HP. Ayo. Tanya aku saja, orang di mana? Loh, kira sampean saya jawab, kau tak tahu orang di mana? Saya penting audit Bodo Bumina Mampir salaman tapi amin. Sebagai pembuka saja tadi itu ya. Sekarang yang pertama dan utama saya nomor itu. Ini memberi pengajian, Pak, terus terang harus ngedingi kepi, harus ngedingnya kepi satu aja. Untuk sementara waktu semua kegiatan berhentikan. Kalau tidak mau, jangan dengar pengajian. Lebih baik di rumah, tidak kuat. Ada di kaki. Teguna ulama, bodo kiai, bodo habib, bodo ustad, bodo dai, bodo siapa boy, ceramah, sengedinga di acaca TV itu akan didapatkan nanti iftaqarra fi akhirih, di akhir hidupnya akan ditimpa kefakiran, kemiskinan dalam hidupnya. Ayo berumah, terobes kan? Enggak? Acaca, dengan kita depan. Ini terus terang aja, banyak orang yang macam, oh benarin orang pengajian, ini minta dapat lena. Saya pengajian acaca TV. Aduh, makanya ini dengan kita depan, ada ilmu. Ini dengan kita depan. Sebab apa? Ini majelis ketika kita duduk berkumpul di tempat ini bukan majelis sembarang. Hari benar-benar apa ya? Bukan hanya sekedar hiburan. Orang menganggap udah hiburan lebut benar, Pak. Hari pengajian luar biasa. Ini pengajian mendapatkan perhatian langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mudah-mudahan mantar moga kaula sareng panjenengan sadaya papolong sareng Allah setung kenangan saya dalam pengajian ini. Mudah-mudahan kita ini ketika berkumpul di sini menjadi penyebab mudahnya kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hayalan, ini bukan hanya sekedar harapan, tapi ini janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, sabana orang sejalan yang menempuh tariqan jalan sampai dari Bungko entar ke pengajian apa namanya ini? Dusun? Apa? Ini kira-kira apa namanya? Sampai orang di mana? Ada desa Lembotor sampai orang Madura. Lembotor udah di mana? Bon. Intinya begini, sampian
dari rumahnya keluar itu kan menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan tujuannya untuk apa? Mencari ilmu. Nah kata Nabi, barang siapa orang saya keluar dari bungkonan dia ajalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka demi epa gempang jalanna kami masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Nabi bukan sekedar harapan, bukan hayalan, tapi Nabi yang mengatakan sama-sama orang saya kata ke pengajian, sama-sama orang saya libur ke pengajian, sama-sama orang saya senang ke pengajian, epa gempang lorongna kami masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terbuka Allah sarang paling katanya epa gempang lorong apa kami masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini bukan main-main, Pak. Dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi, yang mana dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka fahuwa fi sabilillah, maka dia itu sedang berada di sabilillah, artinya dia itu sama dengan orang yang jihad di jalan Allah. Mensampai jihad tak parta aja kalau bengal, bengal jihad. Bengal jihad tak bengal jihad dari maring Islam resek dorong pedang kui arek aro jihad dah sampai aja mau resek ae kuyar boleh resek terus beremah pementakuan gempang tak usah jihad sampai entar ke pengajian itu fisabilillah, maka anda sama dengan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira besar tidak pahalanya? Besar. Kira-kira untung tak untung entar ke pengajian? Alhamdulillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, maka ingatkanlah, berilah peringatan, tetaplah kau beri peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Di sini para mufassir ahli tafsir mengatakan bahwasanya hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang tidak bisa mengambil manfaat daripada peringatan itu. Bu, dengar Bu. Pengajian ini diantaranya adalah peringatan, dan peringatan itu bermanfaat. Siapa sih ngocak bermanfaat dari siapa? Allah. Kata Allah peringatan itu bermanfaat. Tidak sekarang, nanti, tidak nanti lagi. Mau 1, 2, 10, 20 tahun, pasti ketika Anda mendapatkan peringatan dalam pengajian pasti ada manfaatnya. Cepat atau lambat akan bermanfaat. Hanya saja hati kita ini berbeda-beda. Hati itu diibaratkan tanah, Pak. Tahu tanah sampai? Tanah lapang, tanah itu ada yang subur, sekali siram tumbuh. Bodoh saya seram tak tahu tumbuh. Setelah sekian tahun baru tumbuh. Ada yang disiram setiap hari tak tumbuh. Itulah tanah yang gersang. Makanya Nabi mengatakan jalisul ulama, taju sampai sahaja ke ulama, taju wazahimuhum birukabikum, dan dekatkan kakimu kepada dia. Artinya apa? Duduk dengan para kiai, duduk dengan para ulama, ambil ilmu mereka, ambil berkah mereka. Kenapa? Fa innallaha, sa'angkuna Allah yuhyil qulubal maita, menghidupkan maudi ate-ate sematerua, menghidupkan binuril hikmah, dengan ilmu. Jadi hati itu akan hidup ketika disiram dengan ilmu, sebagaimana Allah itu menghidupkan tumbuhan dengan siraman daripada air hujan. Ilmu diibaratkan air hujan. Yang mendengar itu hatinya diibaratkan tanah lapang. Kalau dia mendengarkan edingati, sampojok juga sampojok, mulai dari pengajian sampojok, arwah berarti Athena subur, Athena odi. Seentar ke pengajian pun hari, tapi tak oleh manfaat, berarti
hatinya gersang, harus dievaluasi, harus diperbaiki. Jadi ilmu dalam kehidupan sangat penting. Dan ingat, hanya orang-orang sombonglah yang tidak mau menerima kebenaran. Hanya orang-orang sombong, Bu, saya tandeng ini ngaki. Hei Pak, Bu, sampai pernah ngedeng gak kira-kira bodoh orang bila ebelai misalnya kayak ini orang cengkam jong ambu jong cek mabuk jong dosa, jong ambu jong cek judi dosa tak oleh apa pas dia jawab ambu cek ngurus orang ngurus abu nadiwi banyak gara-gara eding ngaki ongkot eding ngaki sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah adabu bahwasanya man beda orang epa engat pas cengkal aja urus awal TV jangan urus orang arwah sana lebih raja daripada maksiat yang dia lakukan. Karena itu orang yang sombong, orang yang angkuh, durhaka dia. Ingat boleh ambu jong, cek maksiat jong, cek narkoba jong, cek judi jong, arwah dosa, ngurus orang, ngurus apa TV. Omongan itu lebih besar dosanya daripada perbuatannya. Mensampai tanda yang paling neng cek jawab. Apa boleh bekel, apa boleh ngambok, apa boleh nokol, arwah dosa raja, Pak, dosa. Kenapa? Karena itu merupakan sifat kesombongan yang ada dalam diri seseorang. Kalau orang bermaksiat karena sombong, hati-hati. Kalau orang bermaksiat, Bu, maksiat gara-gara sombong, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya berat untuk mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena iblis itu dikeluarkan dari surga, itu maksiatnya karena kesombongan sehingga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu? Bu? Pak, paham, Pak? Pak, oi, saya ceramah dia. Oi, deki nomor 2 udah Habib Yusuf. Tenang, tak kira mademan Habib Yusuf. Jelas kira-kira? Ini minta jelas, ada ulangi boleh. Anak tidak mau bicara sia-sia, pengkerengan pas saya ngaji. Kalau orang gila, agak ada ke TV. Bon, dia ngaji. Sakone bahasanya punya. Si penting mantap, si penting bodoh oleh. Terlalu barokah kepi amin. Saya pertama ini ngaji, Bu, Pak, ini ngaji. Khususnya anak-anak sing ngodo. Bila epa engat, bila belei toro mentanda nangan cealaban. Jangan sampai keluar dari lisan Anda mengatakan jangan kau urus aku, urus dirimu sendiri. Arwah dosa raja lebih raja dari maksiat seera kone. Jelas? Jelas kira-kira? Karena sekarang banyak orang sombong makin ini Pak. Kenapa? Karena tadi ilmu. Makanya perlunya ilmu di situ. Dan orang menuntut ilmu hukumnya wajib. Apa kata Nabi? Thalabul ilmi faridatun. Nyari ilmu arwah wajib hukum mak. Bentak nyari dosa. Ini bicara ilmu dulu, masalah haflah, masalah ilmu dulu sekarang. Wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Bagi siapa kewajiban mencari ilmu? Bagi setiap muslim maupun laki maupun perempuan, laki bini arwah wajib hukum mencari ilmu. Mentak nyari ilmu dosa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan utlubul ilmah walau sin, carilah ilmu walaupun ke sin. Apa itu sin? Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengomentari ini hadis dengan mengatakan as-sin itu bukan Cina, tapi iklimun ba'idun, satu tempat yang jauh, yang susah orang sampai ke tempat tersebut. Di sini dikatakan oleh Al-Haddad, kalau menuntut ilmu di tempat yang jauh saja itu
Lalu bagaimana kalau di sekitar kita banyak para ulama? Saumpamana Pak Madhura ada orang alim, saumpamana bodoh orang alim ruang pun perak bodoh Jakarta sampai wajib pergi ke Jakarta untuk menuntut ilmu. Loh, sekarang bagaimana kalau ke Jakarta saja wajib mencari ilmu, apalagi Madhura kenangan Najia kiai kenangan ulama? Maka tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Maka orang yang tidak mencari ilmu, maka dia orang yang berdosa, wajib hukumnya mencari ilmu. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri ada bubuk Pak, ingat Imam Hasan Al-Basri ada bubuk pada situ orang ahli dunia, dia ahli dunia itu dia ngalah kese dari kantong awak, ngalah kese satu pok maka luar kese dia bisa memberitahukan kepada anda berapa jumlah uang. Maka luar kese pas ketempok Pak, oh area 2 juta tak boleh ditong cokok dengan timbangan tangan ketempok, oh area 2 juta, oh area 5 juta tahu kalau 2 lembar, oh area 2 juta kurang 200 ayo tahu Pak. Kenapa? Dari hebatnya terhadap dunia. Tapi ketika dia ditanya urusan sholat, ada saya bisa jawab. Ada berapa rukunnya sholat? Ada berapa yang membatalkan sholat? Apa itu syarat sahnya sholat? Apa itu rukunnya sholat? Ada saya bisa jawab. Sekarang banyak orang, area toko, memuka toko dia ramai, ini banyak pelanggan, ada PC banyak, pinter Pak, pinter. Tapi untuk urusan akhirat, nanya lagi, hei berapa yang membatalkan wudhu? Ada berapa rukunnya wudhu? Apa itu sunnah-sunnahnya wudhu? Apa itu makruh-makruhnya? Dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia bodoh terhadap agama. Ini banyak yang terjadi sekarang, khususnya orang-orang ahli dunia yang setiap hari kau ke pasar, setiap hari kau ke toko, setiap hari kata kau benar kata si alako. Coba tanyakan dalam diri anda, sudahkah anda tahu tentang sholat? Yang mana sholat hukumnya wajib. Jangan coba-coba anda berani untuk meninggalkan sholat. Dan sekarang kita lihat berapa banyak orang dengan entengnya dia magempang kasar bojo. Banyak tak banyak makin Pak, banyak tak banyak orang magempang sholat. Allah. Robi'ah bin Ka'ab sahabat Nabi sahabatnya mana Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab benare Aladin ke Rasulullah Pak, benare murid ke Rasulullah, semak ke Rasulullah, benare Aladin ke Rasulullah, benare atahunan Aladin mempersiapkan semua apa kebutuhan Rasulullah. Situng betok Robi'ah bin Ka'ab siap aing wudhu na Rasulullah malam-malam terwudhu pas siap aing moso Robi'ah bin Ka'ab mare beri aing wudhu Rasulullah wudhu. Begitu mare lastari wudhu Rasulullah ada buka Robi'ah bin Ka'ab, ya Robi'ah minta beuna ka sengkok, Robi'ah minta beuna ka sengkok, beuna minta beri anda songkok. Begitu Robi'ah sahabat pataber moso Rasulullah Pak mikir Pak, minta apa kira-kira? Rasulullah semataber ya Pak, udah sambian Pak, sambian paling apa? Paling banter, paling banyak beli rokok. Arias Rasulullah, Robi'ah minta apa benar? Minta kasih kok, beri anda songkok. Mikir Robi'ah apa kira-kira? Tak abid pas Robi'ah ada dua, jawab Robi'ah, ya Rasulullah, inni as'aluka, ya Rasulullah, saupuna sengkok minta keajunan apa murafaqataka fil jannah, ngiring ajunan sampai ke swarga ya Rasulullah, minta ke swarga Pak. Bu, sahabat minta ke swarga, Rasulullah tak kerja nengen Rasulullah, ya Robi'ah siapa senyor Robokna ya Robi'ah, Arya permintaan Raja Robi'ah, ini syai'un azim, ini permintaan yang agung Robi'ah, siapa senyor Robokna Robi'ah? Ada ya Rasulullah,
keng sengkok kaula abdina tero ngering ajunan dunia sampai ke akhirat, tero apolong akompol sarang ajunan dari dunia sampai ke akhirat, sampai ke surga. Apa itu bulan Rasulullah? Enti Robiah ana fa'ilun. Ya Robiah, aku akan lakukan, aku akan kerjakan, aku akan tuntun kau sampai ke surga. Walakin akan tetapi ini ala nafsika bikathrati sujud. Tapi Robiah bentuk singkok Robiah ya, pak banyak sujud, pak banyak sampai jam Robiah, menbuk tak sampai jam Robiah, bari adin matu Muhammad tak tanggung jawab, Nabi Muhammad takut ke Allah, menbada sahabat tidak sampai jam, menbada tidak sampai jam, Nabi Muhammad angkat tangan, tak bisa nolong. Paham bu? Paham bu? Terus masuk ke surga bu? Harus Pak terus masuk surga? Edi ngaki Robiah semak ke Rasulullah, murid ke Rasulullah, alatin ke Rasulullah, benare masuk Rasulullah, sampai kira-kira semak pun siapa? Ayo Pak, semak pun siapa sampai? Hah? Semak ke siapa? Robiah langsung dengan Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, baik Robiah, kalau kau masuk ke surga, siap, aku akan lakukan, tapi tolong Robiah, bantu aku, bantu. Nabi minta bantu dengan apa? Perbanyak sampel. Maka ada sampel cek tina akibat arwah wajib. Kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat, itulah orang saya paling juga saya boleh dunia. Orang yang sombong, orang yang angkuh. Kenapa? Karena ketika Nabi itu Isra dan Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj, ketika Nabi sampai dalam satu kedudukan bertemu kepada Allah, Nabi Muhammad itu pernah tanda tak mau lepasan. Ketika dia bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, di situ Nabi merasakan satu kenikmatan sehingga Nabi tidak ingin keluar dari tempat tersebut, dan Allah mengetahui itu, lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, al-halatu alladhi syahidtaha al-an aja'aluka fis shalah. Muhammad, kabadaan semakin Muhammad saya alami musobak nariah hari pada timo songkok dalam sampai yang aku jadikan kepadamu di dalam jadi sholat itu mi'rajul mu'min, sampai yang merupakan mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia menyambung hubungan sehingga sholat sampai jangan arwah bahasa Arab sholat. Sholat itu diambil dari kata-kata silatun, hubungan, silatu baina abdih wa rabbih, hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka barang siapa yang dia tidak sholat, faqad inqata'atil kasilah, maka dia telah memutuskan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba. Kalau ada berani beda orang bengang tak sampai jam, berarti dia telah memutuskan hubungan kepada Allah. Kira-kira mun beda orang bengal mapak ke hubungan ke Allah, sombong tak sombong? Kurang ajar tak kurang ajar? Sampean andi anak sampean andi anak saumpama, mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Saumpama sampean andi anak benar sampai diberi PC, beri ngakan, beri galampi, beri satu cuma sampean. Pas situng bekto anaknya sampean rosok pas tanda sampean ngamuk, pas ngamuk iya anak sampean pulpa menang ria, putus hubungan, keluar dia, pegel tak pegel sampean. Kurang ajar anak keluar. Begitulah seorang hamba yang Allah berikan semuanya, Allah berikan nyawa, Allah berikan nafas, Allah berikan kehidupan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan. Tiba-tiba dia putuskan hubungan kepada Allah. Allah hanya minta, ayo, mana sekarang timbal baliknya? Kau beribadah. Itu pun demi kepentingan dia, bukan kepentingannya Allah. Pas tak ada sampai jumpa.
masuk surga kalau Anda berani meninggalkan sholat. Oh, jelas kira-kira? Nah, jadi intinya harus nampak aja. Jadi setelah bubar dari majelis ini, ayo ramaikan masjid. Masjid biasa nampak raju-raju emang turun ya Pak. Wajib Pak. Tapi bila sobu sesat. Kadang sesat tak ada Pak. Ayo, betul tidak betul? Jumatan ram bila sobu. Oh, depan. Ayo sholat, perhatikan dari sekarang. Terutama bapak-bapak, mensampian boleh bungko Pak. Ya, sampean Joko langsung sampai ujung sobu. Bagus. Tapi ketika istri Anda diamkan, anak Anda diamkan, tetap Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya Anda bagus, tapi ingat di situ Anda tetap berdosa karena Anda biarkan istri dan anak Anda tidak melaksanakan sholat, dan ini banyak yang terjadi Pak. Bapak najaga anak naik pandang. Pandang Pak, leso bung terus musuh anak, cek leso Pak, cek leso. Jogoi binena, jogoi anak-anak Pak sapejeng Pak, biar berkah hidup Anda, rumah pun terak. Nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatul Qur'an. Terangilah rumahmu dengan apa? Dengan sholat dan bacaan Quran. Oleh terak bukan apa. Saya pertama, saya penting sampai jam dulu. Paham kira-kira? Penting tak penting sampai jam? Hah? Mau masuk surga? Syaratnya? Sampai? Pun tak sampai jam berarti arwah orang ngajor. Orang ngajor. Tubuk na orang. Oh jelas, alhamdulillah. Saya nomor 2, ibu-ibu. Nah, ya lelaki pada si punya ibu-ibu, si punya. Bu, acaca orang nyaman tak nyaman Bu? Nyaman tak nyaman? Nyaman kan? Perhatikan Pak, Bu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Rotib Adabu menoreng ria terus salamet dari nyamana ribah acacao oreng menterus salamet dari ribah syarat beberak dua. Saya pertama kadibion. Amun kadibion kan si acaca tak mungkin acaca di amun acaca TV berarti dia sudah tanda-tanda di nomor 2 tedung. Namun sampai tedung salamet dari ghibah, salamet dari acacao. Ghibah paham ghibah Bu? Apa bahasa maksudnya ghibah Pak? Rasanan orang ya. Mensampai terus selamat dari rasanan orang perak dua. Pertama kadibion, kedua teh ada orang tedung rasanan orang bodoh. Ada ya. On. Apa dosanya orang searasan orang? Jadi ngaki, ada nyaman Pak. Anak Pak soalnya iblis abri matu kau orang searasan. Anak pamik nyaman, ibri matu sarang iblis. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah siapa dalam Al-Quran? Dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya cearasan ka oreng. Arwah intina cearasan ka oreng. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apa bahasa Madura ini? Ayuhibbu, apapun naria senang ngakan daging taretan nabukna daging bedah enggak Bu? Ayo misalnya beda embi yang binambi betang bau enggak ngakan? Enggak kon arwah mendaging sekarang beda tatang kena sampian mate sobu ngomor mate kangka sampian Arya meja bodoh tak guna mate pas siap ngaria beri saang beri bawang beri kecap
ngakan ndak sampean? Ndak tanda. Orang searasan ke orang lain itu pada bengakan daging betang katang genak atau orang searasan. Jelas? Pak, jelas? Siapa yang menginformasikan ini? Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, surat 13, ayat ke-13. Apa kata Allah? Jangan kamu itu arasan sampai je arasan ke orang lain. Membuatnya arasan apa benar endo ngakan daging ngatar tanah benar saya bentang dia. Endo nak benar endo. Fakari tumu pasti benar aroma sah benci jana Allah Subhanahu Wa Taala. Amun sampai arasan ke orang lain, arwah sampai pada ngakan daging tarik tanah sampian hasilnya kaca carwa dalam keadaan tak mayit. Benci tak benci bu? Tapi berapa kira-kira bisa meninggalkan perasaan? Dan anak-anak tidak bisa berat ibu-ibu. Tahu juga tibian salamat ke arasan orang kancana ada tahu. Oh, katibian iya. Nama benar sama seorang. Benar tak nih? Arwah iyo. Arwah kan arwah tadi. Dan tidak tadi. Selangke mado yang punya anu ngaruh. Ayo kira-kira bagaimana? Selama ini kita selalu makan daging saudara kita. Ayo hati-hati Pak Bu, makanya perlunya ilmu. Jauh-jauh dari para habaib, jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari para guru-guru kan? Duduk ke mereka, ambil berkah ke mereka, duduk belajar ilmunya agar hati kita ini hidup. Kalau hati ini hidup nyaman odika. Hari yang pengajian, hari yang matera ate sepenting ate saya daerah Pak. Lampu, walaupun tera pernah berempat tak kira bisa matera ate. Tak ada Pak sampai ke ate Pak. Arwah mungko-mungko sehebat-hebat, lampu na perak segala macam. Lampunya bagus-bagus, tapi berapa banyak rumah tangganya yang hancur semuanya karena ilmu tidak masuk. Hanya matera abu TV tapi tak matera ke Atena. Ngaji matera ate. Sepenting ate Pak. Walaupun mata Anda melihat, tapi kalau hati Anda mati, maka semuanya akan mati. Arya Padena moso naik motor, tahu motor sampean? Sampai naik motor, ya. Naik motor misalnya motor apa dalam lampuna Odi lampuna Odi arwah lampu mata dohir kira-kira melampuna itu terak saya nyetir medok depan tak depan depan tak depan kira-kira nah saya nyetir ruang matanya arwah ate ibarat ate lampu motor ibarat apa? Mata melak terak keng atena mate depan ada pak kira-kira tak kira depan pate lampu nak keng matanya melak depan ada pak itulah gambarannya Pak hati patera hati. Bagaimana caranya supaya hati kita hidup sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi bahwasanya kau duduklah dengan para ulama ambil berkah kepada mereka agar apa? Agar hidupmu tadi hatimu menjadi hidupmu menjadi selamat dunia sampai akhir karena hidup ini cuma sebentar Pak. Sakit orang di dunia sakit tak habis. Dan di dunia ini tidak ada yang bisa dibanggakan Pak. Dunia ini hina. Dunia itu jiwa petang bangkai. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam arwah andi patek 4.000 patek seaja ke embina. Nabi Ibrahim andi patek 4.000. Untuk apa 4.000 patek Nabi Ibrahim aja ke embi. Nah setiap anjing daripada yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim arwah kalung emas Pak. Beri kalung emas maksud Nabi Ibrahim. Kalung emas. Lah orang-orang nangale Arya Pak beri kalung.
tak kerja Pak. Atanya ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hari aku nang ngale patek nabuk naria akal emas. Enggak tersinggung. Hari yang masih akal emas, saya bilang kok akal emas, Maria patek saya kalonge. Tahukah kamu dunia jifah, dunia ruah betang setujun ka betang arwah pak teh. Makanya anjing ini lebih berhak untuk mendapatkan bangkai tadi. Maka setiap ini tadi aku berikan dia emas, karena emas itu adalah bangkai. Nah tapi lihat orang sekarang senang ke emas sarapi, terutama ibu-ibu senang ke emas. Andi biasa beli apa? Emas bro, sombongan bro. Betul, madrasah. Harus tak mari musola kagian. Gara-gara apa tak mari musola? Ada sedih aja. Berapa berjalan sekolah sekata ibu, melarang mah. Tapi untuk saya lain nanti saya larang. Harus untuk akhirat mensampean jadi sombong omor. Siapa sih mau jadi yasin tahlil? Membeli anak sambian. Siapa monduk? Siapa masuk ke madrasah? Harus yang kocak larang. Tapi untuk saya lain bunga. Iya, banyak orang aneh sekarang ini. Tak nokel sudah otak ini. Perhatikan. Dikatakan barang siapa na orang sesosa terhadap dunia yang tidak dia dapatkan. Moka toko, moka berung, moka apa hoi, searean ada orang semele, susah. Atau mari itu bodoh orang melek, sosok lebih, kepikiran biasa. Mestinya sosok saya ketemu lebih abis 100.000, aduh susah. Atau HP-nya elang, susah. Maka ketika dia susah dengan terhadap dunia, maka itu masema abekna ka neraka 1000 tahun bu. Siapa na orang susah terhadap dunia yang ditinggalkan, dunia yang tidak didapatkan, itu mendekatkan dia ke neraka 1000 tahun. Tapi siapa na orang susah karena kehilangan akhiratnya, arwah masemah ka swarga 1000 tahun. Pertanyaan mangkeng Pak Bu, ayo, ada nggak orang yang susah karena akhiratnya ketinggalan? Kemas susah, elang sokpu moso elang motor. Kemas susah, elang sokpu moso elang mas. Kau lembut mulai dari lahir sampai makin tak pernah atau mau seorang pas nangari robo selesai tanya lagi, anak apa benarnya susah? Iya bu, tentu dulu tak pernah nemu dari mulai lahir sampai makin. Tapi menghilang motor sa kampung tahu, kapit hukum tahu. Yang dari kapit hukum. Hari yang baru tang motor hilang pak ani. Entos lo. Oh tak jauh, iya tak jauh ini mah. Joko deh sampai mah. Ada saya kocak balang dua kali. Elang bi ala perkatukon sampai saya elang tanah orang kapi. Syarat ini sampai anak kapi. Ada. Ketika dunia hilang, janganlah Anda bersedih. Jangan bersedih. Kenapa? Karena kesedihan yang Anda lakukan itu mendekatkan kepada neraka selama 1000 tahun. Justru bersedihlah dari sekarang ketika Anda ketinggalan sholat Anda. Arya cukup polpet. Oke Abdullah. Allahu Akbar. Banyak tak banyak? Polpet tok jaga Abdullah. Polpet tok jaga. Polpet tok ada si sosok. Itu tak sampai untuk berada. Oh, apa? Betul. Oh ya. Ala air. Kerabat. Ala rokok. Apa ini? Sampai sedemikiankah sekarang lalainya manusia? Sampainya lupa kepada Allah. Ini banyak sekarang. Makanya itu penyakitnya karena tidak ada ilmu.
sekarang perhatikan, ini bicara masalah makhluk berempat ya. Oke. Khol fuju biasanya yang diholi para ulama, khol ke kholil bakalan, ya kan? Khol di khol kiai, khol ulama, khol habib. Kenapa mereka diholi? Pertanyaan, apakah mereka orang sohi? Jawab. Arwah hol gara-gara orang sohi. Apa karena pejabat? Karena apa? Karena dia mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sering saya sebutkan, tapi apa? Saya ulang-ulang. Perhatikan, dunia bu Arya sifat sementara pak. Dunia sifatnya dunia bakal hancur. Sehingga ketika dunia ini sifatnya sementara, nikmatnya pun sementara. Contoh, bakso satu obung nyaman tak nyaman? Dua tobung, telur tobung, pak tobung, lima tobung, beri tobung boleh. Saya bodoh ngotak. Apa boy? Rokok saling keras. Nyaman. Ibri keros sampai sabun berapa kira-kira? Mau tak tahu berjolok nah? Ada. Kenikmatannya tuh turun. Itulah dunia. Nah kalau akhirat kenikmatannya kekal. Akhirat sifatnya kekal, nikmatnya juga kekal. Sehingga di akhirat ketika kita makan satu gigitan apel misalnya, nyaman, kekek boleh, saja nyaman, kekek boleh saja nyaman, sampai ada saja nyaman, terus meningkat kenikmatannya. Itulah kenikmatan surga. Loh, kalau kita sudah tahu bahwasanya kenikmatan dunia ini hancur, kenapa kita kejar? Maka kejarlah kenikmatan yang kekal. Nah, hal ini sebagai pelajaran. Lihat ketika mereka hamba-hamba Allah yang memilih jalan akhirat, maka ketika dia di dunia pun sudah kekal sifatnya. Lihat Wali Songo, Sunan Ampel yang ada di Surabaya, umurnya sudah ratusan tahun meninggal, tapi terus setiap hari tidak sedikit orang yang berziarah. Bahkan setiap malam itu menurut data itu 1.500 paling sakone orang yang ziarah. Malam Jumat itu 15.000, tapi kalau malam Jumat lagi manes itu bisa lebih boleh pak. Benar-benar tak pekok dari mulai beliau meninggal sampai sekarang setiap hari orang berziarah. Makanya orang itu kalau milih akhirat dia kekal pak. Sampian mati-matian jadi pegawai negeri, ada pensiun tidak? Boleh pensiun tak pak? Betul. Tentara tentara boleh pensiun? Tentara polisi boleh pensiun? Sementara kiai boleh pensiun? Betul. Kenapa? Kenapa ada kiai pensiun? Karena kiai itu dia memilih jalan akhirat. Tak kiai saya mana kiai pensiun sajen tua sajen marekis pak. Coba bila ada kiai tua jolena pote bingung aku kapiore pak. Saya nggak lahir ya marekis ya. Aku kapiore pak. Sajen iya koi. Bila sobung umur tidak selesai pak. Beramai-ramai orang yang menguburkan, tidak cukup sampai di situ. Setiap tahun orang datang untuk mengholinya pak. Bertahun terus pak. Pernah ngeding pak hela menteri pak, hela petinju, hela pemain bola. Bodoh. Dia dipuja hanya di dunia sebentar. Hanya berapa lama? Setahun, 2 tahun, 5 tahun selesai. Tapi kalau untuk seorang ulama sepanjang masa sampai sampai kiamat 7 juta terus bertahun pak. Maka di sini ayo jadikan pelajaran orang-orang yang sudah sukses di dunia ini, yang mengikuti jalannya Allah semuanya sukses. Maka jadikan pelajaran bagi kita pak. Kita lihat orang-orang yang sudah hidup dengan kekayaannya, hidup dengan jabatannya, ketika dia sombong
kemudian tidak memiliki daripada tidak memilih jalan ke akhirat, maka hidupnya sia-sia. Lihat Fir'aun itu kurang hebat bagaimana Pak, jabatan tertinggi itu Fir'aun Pak, sampai dia mengaku Tuhan, tapi dengan jabatannya dia tidak manfaat, yang ada justru celaan dalam Al-Quran. Qarun ini orang hebat Pak, dia itu dikatakan yang mengetahui tentang ayat-ayat Allah setelah Nabi Allah Musa alaihissalam. Artinya apa? Dia seorang mufassir, ahli di dalam firman-firman Allah. Tapi apa yang terjadi di sini? Ketika dia sombong, maka kekayaannya tidak ada artinya, semuanya binasa. Dan sampai sekarang kalau orang gali tanah nemu harta, harta apa? Harta karun. Madura nemu harta karun. Padahal korun di Mesir Pak. Di Mesir, di Indonesia, di Madura Pak. Ini apa? Ini melambangkan sebagai ikon. Kalau kau lihat pejabat, lihat itu Fir'aun, dia sudah binasa. Lihat orang kaya, korun, dia binasa semuanya. Tapi lihatlah orang-orang yang berada di jalan Allah, mereka semuanya kekal. Kalau kita ingin kekal, ayo kembali kepada Allah, kembali ke jalannya Rasulullah oleh salam. Saya nomor pertama dari ceramah yang ada ini, kesimpulannya jangan tinggalkan membodoh orang bengal. Meninggalkan sholat berarti dia orang kurang, orang ajar, berarti orang yang tidak akan masuk surga. Karena Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bari'at zimmatu Muhammad tidak tanggung jawab Pak. Aduh mare Pak, mare. Saya nomor 2 Bu, enggak Bu, apa dulu Bu? Searasan orang searasan pada bengakan apa? Makan apa? Betang taretan nadi enggak nggih. Kayak saya ambu acacaan orang membodoh TV gosip apa boleh, silet apa boleh ruang apa itu saya TV pokoknya jotengku arwah haram. Kenapa? Arasan orang bu kok tarasan perak ngiding lagi pada membodoh orang arasan bila lampu selain solawat nah itu bu pengen saya enggak cengkal tanda wah bu nak jok lemah alim urus aku TV apa ruang orang saya tusara. Jadi intinya benar-benar Pak, boleh tahu sebagai penutup 3 kayak boleh sampai jam jok lo cek arasan menebelai cek malah ini orang ebelai malai caretai nyare bentai ngempon tayen pon bocong bu ngerti lagi ya caretai ngini kaki bentai ngini cek ngempon caretai cek nyare bon kayak gini telok intinya telok dulu minyak telok searasan orang sampai jam terus lagi jangan sampai ditinggal. Yang ketiga apa? Kalau dinasehati paling orang sampean mabuk misalnya mabuk tak bisa ambu belai cek cengkal cek ngocak wah cek urus arwah sana lebih rajin daripada judi belai cek judi dosa ngamuk ke sampai arwah lebih dosa daripada judi lebih raja boleh arwah saya kocak barang duka karte maka nak cek kalceng ada yang makin banyak saja tua saja ceng ya bro wah dah intinya pengajian malam ini cek kalceng ingat nah ini amanat dari siapa? Dari Rasulullah. Ini amanat dalam agama, makanya kalau kita bisa kerjakan insya Allah kita semua selamat dunia sampai akhirat. Kita mohon pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tidak kita tinggalkan tempat ini, melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah mudahkan semua urusan kita, gampang saja urusan seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan semua hajat-hajatnya, yang sakit disembuhkan, yang banyak hutang dilunaskan insya Allah, yang berumah tangga insya Allah dikasih rumah tangganya keharmonisan oleh Allah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah,
Yang punya keturunan dijaga oleh Allah menjadi keturunan yang soleh soleha. Yang belum punya keturunan, insya Allah Allah cepatkan punya keturunan yang soleh soleha, insya Allah. Yang anak-anak kita sedang belajar baik di sekolah umum maupun di madrasah maupun di pondok, insya Allah Allah jaga mereka semuanya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat sehingga mereka menjadi ahlul ilmi wal khair, min ahli sunnah, yang memiliki akhlak yang baik, yang bisa membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terpenting ketika Allah cabut nyawa kita, akhir dari ucapan kita adalah la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nuqaf insyaallah taala wa min aminin amin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.